Halo kawan, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Man from Toronto. Film dibuka dengan memperlihatkan kita seorang pelatih gym bernama Teddy Jackson yang sedang membuat video untuk channel YouTube-nya. Adegan berlanjut ke daerah Utah, di mana ada seorang pria yang dijuluki sebagai Man from Toronto. Tugasnya adalah menggali informasi dari orang tertentu. Dia bercerita masa kecilnya, di mana ia dibesarkan dan diajarkan banyak hal oleh kakeknya. Sore hari di danau beku ketika mereka sedang memancing, kemudian datang seekor beruang dan kakeknya mengorbankan diri agar si pria ini dapat kabur. Akhirnya ia mendapat informasi setelah mengancam pria yang diikat tadi. Setelah mendapatkan informasi, pria lainnya membunuh di pria yang diikat. Adegan selanjutnya membawa kita ke kota Yorktown. Teddy menyewa sebuah resort untuk liburan dengan istrinya, namun kertas reservasinya itu sedikit tak terlihat. Selain membuat video di YouTube channelnya, Teddy bekerja di sebuah gym. Ia di bagian pemasaran, ia membagikan brosur-brosur ke warga-warga di sana. Itu adalah Marty, bos Teddy. Bosnya sudah mengeluarkan banyak biaya untuk membuat selembar brosur, tapi tidak ada satupun yang datang. Dikarenakan Teddy tidak memberi tahu alamat serta nomor telepon Marty petik terbalik S-Fitness, makanya orang tidak ada yang datang. Man from Toronto kembali ke rumahnya. Ketika ingin makan, ia mendapat tugas dari atasannya, yaitu ke Onancock, Virginia. Karena bayarannya tinggi, ia langsung pergi. Teddy bersama istrinya bernama Lori mulai berangkat ke Onancock, Virginia. Teddy menyuruh istrinya untuk melakukan spa, sementara Teddy akan ke resort duluan. Karena tinta di surat itu tak terlihat, Teddy nyasar ke rumah orang. Teddy bersiap memasuki rumah itu. Pisau Teddy pun jatuh dan Teddy difoto orang rumah saat Teddy sedang memegang pisaunya. Mereka mengira bahwa Teddy ini adalah Man from Toronto. Teddy tidak tahu apa yang terjadi. Teddy pun berupaya untuk menggali informasi dari Colin. Setelah diancam, akhirnya Colin memberikan sebuah kode. Tak lama kemudian, FBI datang untuk menggerebek mereka. Penjahat melakukan tembakan duluan yang membuat gas di sana meledak dan menghancurkan mobil milik Teddy. Akhirnya Teddy ditangkap. Ia memberitahu bahwa itu adalah hal yang tidak sengaja. Harusnya ia berlibur dengan istrinya ke sebuah resort, tetapi dikarenakan tinta surat reservasi tak terlihat, akhirnya membuat ia tersasar ke tujuan asli Man from Toronto. Karena pria besar tadi memfoto Teddy yang sedang memegang pisau, dan pesan serta gambar itu sudah terkirim ke Sebastian Marin, jenderal yang tak segan mengkudeta pemerintahannya sendiri, dan selalu lolos ketika dalam pengejaran FBI. FBI ingin bekerja sama dengan Teddy, karena Marin taunya Man from Toronto adalah Teddy. Ini adalah jalan FBI untuk menangkap Marin. Man from Toronto asli telat sampai TKP. Ia menyamar sebagai polisi agar bisa masuk ke rumah itu, dan menemukan surat email milik Teddy. Kemudian FBI menawarkan Teddy untuk bertemu Marin esok pagi. Teddy tak mau karena ia ingin menemani istrinya. Sebagai gantinya, FBI menyuruh agen terbaiknya untuk menjaga istri Teddy. Teddy mau mengikuti apa mau FBI asalkan mereka mau membayarkan semua utang yang dimiliki Teddy. Toronto kembali ke mobilnya dan ia menghack email Teddy serta melihat video-video olahraga Teddy. Santoro, agen terbaik FBI, mulai menjaga kemanapun Lori, istri dari Teddy, ingin pergi. Esok harinya, Teddy diajarkan kode rahasia oleh agen FBI. Kode rahasia ini digunakan Marin dan Toronto untuk berkomunikasi serta agen FBI memberi Teddy alat pelacak. Toronto juga sudah berada di sana. Teddy yang menyamar sebagai Toronto bertemu Marin. Teddy mengira jika mereka bertemu, Teddy berharap langsung dapat uang. Tapi ternyata tidak. Teddy harus mengikuti satu tahap lagi. Teddy dibawa pergi Marin dengan mobilnya. Agen FBI dibajak Toronto. Toronto menyuruh agen FBI untuk mengikuti Marin. Agen FBI diancam Toronto. Ia disuruh mengaku bahwa Teddy membuang alat pelacak dan Teddy berada di mobil box warna kuning serta membuang agen FBI itu ke jalan. Teddy menaiki pesawat terbang menuju Puerto Rico untuk bertemu kolonel. Mereka mulai terbang, kemudian datang Toronto asli ke pesawat itu. Toronto ingin membuka kepalsuan dari Teddy. Para penjaga masih mempercayai bahwa Toronto adalah si Teddy.
Toronto asli menghajar semua penjaga serta pilot pesawat itu, membuat pesawat menukik tajam. Toronto asli mengambil alih kendali pesawat terbang dan berhasil membuat stabil pesawat itu. Setelah pesawat kembali stabil, Toronto asli menanyakan kenapa Teddy bisa ke pondok. Teddy bilang bahwa ia tersesat karena tinta di alamatnya buram. Di pesawat, Teddy menjelaskan ke Toronto bahwa di Puerto Rico ini ada seorang bernama Green. Ia merupakan penghubung antar kolonel. Setelah mereka sampai di Puerto Rico, pesawat tadi dibakar oleh Toronto. Adegan beralih ke kota Miami di mana seorang pembunuh bayaran yang sedang melakukan tugasnya. Tiba-tiba ia mendapat pekerjaan, ternyata ia ditelepon pengelola. Pengelola itu juga bekerja dengan si Toronto asli. Pria ini disuruh terbang ke Puerto Rico. Masih ada waktu sekitar 1 jam. Toronto mempersiapkan penampilan Teddy agar terlihat seperti dirinya, serta membeli perlengkapan pisau agar terlihat kejam, dan Teddy ingin membeli makanan ringan. Mereka berdua mulai memasuki pesta meriah. Di dalam acara tersebut terdapat Tuan Green yang sedang bernegosiasi. Teddy yang menyamar sebagai Toronto masuk sendirian sementara Toronto asli memantau dari jauh. Ternyata Teddy disuruh mencari tahu mana Tuan Green yang asli. Teddy ketakutan karena ini bukan pekerjaannya. Teddy menjatuhkan peralatan pisau yang ia miliki. Untungnya Teddy pintar memainkan kelakuannya, membuat semua ketakutan padanya. Kelakuannya itu membuat salah satu Tuan Green tergores matanya. Melihat itu Teddy malah muntah. Akhirnya Tuan Green mengakui dirinya. Pria tua itu melihat alat di telinga Teddy. Untungnya Toronto datang untuk membunuh semua penjahat di sana. Pembunuh sadis sudah sampai di Puerto Rico. Kembali ke Tuan Green, ia menjelaskan bahwa ada sebuah alat bernama DARPA, proyek lanjutan pertahanan. Dahulu di awal tahun 2000-an Tuan Green bersama Kolonel Colin membuat peledak seismik alias gempa bumi, yang tidak dapat dilacak. Ledakan itu seperti gempa bawah tanah. 2 tahun lalu atasan mereka bernama Jenderal Hanson, meminta proyek itu untuk klien rahasianya. Rencananya untuk meledakkan kedutaan besar Venezuela di Washington. Oleh karena itu Tuan Green membuat 2 kode aman. Pertama membutuhkan kode Colin, orang yang digantung di pondok, dan kedua membutuhkan sidik jari jempol Tuan Green. Terdengar jeritan Tuan Green, Toronto memasukkan jari jempol ke bungkus keripik Teddy. Toronto dan Teddy berdebat. Teddy ingin pulang karena merasa tugasnya sudah selesai. Sementara Toronto ingin Teddy mengirimkan jempol itu ke Hanson, karena mereka semua tahu bahwa Teddy adalah Toronto. Di tengah perdebatannya, pembunuh sadis datang untuk mengambil jempol tadi, menghajar Toronto dan melempar Teddy dari lantai atas. Pembunuh sadis menghindari serangan dari Toronto, membuat jempol jatuh tepat di depan Teddy. Serangan Toronto mengenai bokong Teddy. Teddy melemparkan bungkus itu ke Toronto, karena tidak sampai akhirnya bungkus itu jatuh ke lantai dasar. Mereka berebut bungkus itu, kemudian Teddy jatuh. Toronto membuat pembunuh sadis itu pingsan. Di kamar mandi Toronto menjahit luka di bokong Teddy, kemudian pengelola Toronto menelponnya, menanyakan tugasnya, dan Toronto bilang bahwa ia diserang seseorang. Pengelola menanyakan hal yang sama ke Toronto. Teddy mengetahui kebohongan itu, dan Toronto tidak percaya. Mereka langsung menuju ke Washington menggunakan pesawat terbang. Sesampainya di Bandara Washington, Teddy meminjam handphone Toronto untuk menelpon istrinya. Malam harinya, Teddy bersama Toronto memasuki sebuah restoran. Ternyata mereka sudah dipantau agen FBI. Teddy menyuruh Toronto untuk tidak tegang dan harus tersenyum. Dan Toronto merasa gugup karena istri Teddy membawa temannya yang bernama Anne. Mereka mulai duduk. Ternyata Deborah yang sering disebut itu adalah sebuah mobil sangar. Ternyata Anne juga suka mobil. Anne menanyakan pekerjaan Toronto. Setelah itu Toronto menyebutkan bahwa ia ingin membuka sebuah restoran. Teddy dan istrinya berdansa, dan Anne mengajari Toronto untuk berdansa. Santoro ingin masuk namun dilumpuhkan pembunuh sadis. Melihat pembunuh itu Teddy mengajak Toronto untuk menjauh dari sana. Toronto masih belum sadar karena baper setelah berdansa dengan Anne. Datanglah pembunuh tadi meminta bungkusan yang berisi jempol. Pembunuh ini membongkar bahwa dirinya dipesan oleh pengelola yang sama dengan Toronto. Toronto dan pembunuh mulai bertengkar dan pistol pembunuh masuk ke air kotor.
Toronto menyuruh Teddy untuk menembak si pembunuh, karena ia tutup mata. Akhirnya Toronto tertembak tepat di kakinya. Mereka berdua lanjut ke Hotel Monarch untuk mengejar pembunuh tadi. Mereka ke sana menggunakan mobil polisi. Pembunuh sadis serta pengelola sudah sampai di sana. FBI melacak mobil polisi curian Teddy dan Toronto. FBI segera menuju hotel tersebut. Di dalam mobil Teddy bilang bahwa Toronto membunuh banyak orang dalam misi Minnesota. Toronto mengatakan sebaliknya. Adegan lanjut ke peristiwa Minnesota. Toronto siap membunuh bandar judi. Lalu Toronto melihat anak dari bandar itu. Hal itu membuat Toronto tidak jadi membunuh. Jenderal Hanson bersiap untuk meruntuhkan kedutaan besar Venezuela di Washington. Dari dalam kedutaan sudah ada orang dalamnya. Di saat ingin diaktifkan dating Teddy yang menyamar sebagai Toronto, Jenderal mempunyai fotonya Teddy. Kemudian datang Toronto asli dan Teddy bilang bahwa itu adalah supirnya. Di sela pembicaraannya, datang FBI untuk menggerebek mereka. Toronto membawa kabur uang miliknya. Teddy kembali ke restoran tadi, namun restoran itu sudah tutup. Kemudian FBI mengantar Teddy ke rumahnya. Di tengah perjalanan, FBI menyelidiki bahwa jempol tadi adalah bukan punya Tuan Green. Teddy kembali ke rumahnya, dan Lori marah terhadap sikap Teddy. Lori butuh waktu untuk istirahat. Toronto kembali mendapat telepon dari pengelola. Toronto ingin lepas dari pekerjaan ini. Karena itu pengelola memanggil semua pembunuh bayaran untuk membunuh Teddy dan Toronto. Teddy mendapat pesan dari Lori. Nanti jam 4 ia akan menaiki kereta menuju rumah ibunya. Teddy berusaha mengejar Lori. Lagi-lagi, pembunuh sadis datang, memukul Teddy dengan tongkat golfnya. Lalu Toronto datang untuk menyelamatkan Teddy. Datang lagi pembunuh lainnya. Teddy diberi pistol oleh Toronto. Tidak ada satupun pembunuh yang kena tembakan Teddy. Mereka masuk ke Marty Gym. Di sana Teddy dan Toronto berkelahi dengan semua pembunuh. Sampai mereka berdua dicekik oleh pembunuh, datang pembunuh sadis menembak para pembunuh lainnya. Melihat proposalnya Teddy langsung meninju pembunuh itu hingga terkapar. Akibat dari itu tangannya patah, kemudian datang pengelola untuk mengambil uang miliknya. Mereka berdua menuju pabrik, mereka terpojok. Teddy menarik tuas dan pengelola jatuh di atas minyak panas. Akibat dari tembakan pengelola, membuat gas bocor. Dan itu meledakkan pabrik serta mementalkan mereka berdua. Dating lagi pria dari Tokyo untuk membunuh Toronto. Toronto menabrak pria itu dengan mobilnya. Toronto meminjamkan mobilnya ke Teddy agar Teddy bisa bertemu dengan istrinya, tapi ada syaratnya. Mobil tidak boleh lecet atau nyawa Teddy taruhannya, karena ada wanita tua menyeberang jalan. Teddy menghindari wanita itu. Parahnya Teddy memarkirkan mobil Toronto di tengah perlintasan kereta. Teddy menemui Lori untuk meminta maaf. Kereta Nyonya Lori pun datang serta menabrak mobil Toronto dan menghamburkan uang miliknya. Teddy sangat panik. 1 tahun berlalu, Toronto membuka restoran barunya. Terlihat Lori sedang mengandung anak dari Teddy. Dan Anne serta Toronto sudah sangat akrab sekarang. Teddy membayar uang muka untuk Deborah sebutan untuk mobil Toronto. Toronto tak mau tahu. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film Man from Toronto. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.